Halo, selamat malam. Wacana memasangkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelinding makin besar bak bola salju. Skenario yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ini muncul dari pertemuan keduanya saat mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis lalu. Duet Ganjar Prabowo ataupun Prabowo Ganjar bisa jadi skenario yang mengubah permainan pada peta 2024 mendatang. Namun mewujudkan skema pasangan ini bukan tanpa ganjalan karena masing-masing pihak masih ngotot sebagai yang paling pantas menduduki kursi RI 1. Sinyal Kingmaker Jokowi untuk Prabowo dan Ganjar. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Kehadiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi perhatian tersendiri saat Presiden Joko Widodo mengunjungi kegiatan panen raya di Desa Lenjer, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis lalu. Kedatangan mereka disambut warga yang telah menunggu sejak pagi. Ganjar dan Prabowo nampak akrab saat mendampingi Presiden. Di sela-sela kegiatan, tampak sesekali Presiden mengobrol serius dengan Ganjar dan juga Prabowo. Presiden Joko Widodo dan Ganjar sempat bergantian memegang ponsel saat bersuah foto bersama petani. Mereka tertawa bersama dalam momen yang penuh suasana keakraban. Hubungan tiga tokoh politik itu tengah menjadi sorotan. Hal tersebut tidak terlepas dari status Ganjar dan Prabowo yang digadang-gadang sebagai tokoh potensial calon presiden 2024. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo memperkenalkan Prabowo sebagai calon presiden dan menyebut Pilpres 2024 sebagai jatah Prabowo. Meski Joko Widodo belum pernah menyebut secara langsung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, namun ia beberapa kali mengungkap kriteria capres yang cenderung mirip Ganjar, seperti ciri-ciri rambut putih. Momentum keakraban tiga tokoh politik itu memunculkan kesan sinyal dukungan Jokowi kepada Ganjar dan Prabowo. Spekulasi atas skenario keduanya berpasangan dalam Pilpres 2024 pun muncul sebagai pasangan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Di atas kertas, lembaga survei Carta Politika pernah melakukan simulasi bila Ganjar dan Prabowo berpasangan dengan skenario dua pasangan pada Pilpres 2024. Pada survei periode 8-16 Desember 2022 itu, pasangan Ganjar Prabowo meraih elektabilitas 45,3%, unggul dari pasangan Anies Baswedan Ridwan Kamil dengan elektabilitas 32,6%. Sementara simulasi tiga pasangan survei politikal statistik pada Februari 2023, pasangan Prabowo Ganjar unggul dengan elektabilitas 44,3%. Sedangkan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono 27,9% dan Erlangga Hartarto Erick Thohir 25,2%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi berpandangan jika perhitungan utama berbasis elektoral, maka Prabowo harus mengalah sebagai cawapres karena Ganjar secara elektabilitas lebih tinggi ketimbang Prabowo. Namun tampaknya Gerindra emoh bila Prabowo jadi cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, amanat rapat pimpinan nasional Gerindra telah memutuskan Prabowo maju sebagai capres pada Pilpres 2024. Menurut Dasko, wacana duet Ganjar Prabowo adalah framing yang dibuat konsultan-konsultan yang ingin memadukan Ganjar dan Prabowo. Tim Liputan CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita masuk ke segmen Electionpedia. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo muncul sebagai dua sosok yang digadang-gadang didukung Presiden Joko Widodo. Skema pasangan yang bisa menjadi game changer pada pemilu Presiden 2024. Bagaimana simulasi skema pasangan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo dalam survei? Dan unggul mana sebetulnya, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Saya akan menampilkan hasil survei dari beberapa lembaga riset di sini yang sudah dikumpulkan oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kita lihat dari survei Carta Politika 8 sampai 16 Desember 2022, elektabilitas calon presiden. Yang pertama tetap Ganjar Pranowo 31,7%, kemudian Anies Baswedan 23,9%, ada Prabowo Subianto 23%, Ridwan Kamil 5,8%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,3%. Pada bulan Desember Ganjar tetap berada di angka teratas, kemudian Anies dan juga Prabowo. Apakah selanjutnya di survei bulan berikutnya ada perubahan? Kita lihat lembaga riset selanjutnya. Oke. Elektabilitas calon presiden simulasi 4 tokoh survei Populi Center 25 Januari sampai 2 Februari 2023. Ini relatif baru ya hasil surveinya. Ganjar Pranowo 32,2%, Prabowo Subianto melesat di 24,4%. Kemudian Anies Baswedan turun agak drastis di 17,6%, kemudian Ridwan Kamil 15,6%, belum memutuskan ataupun undecided voters 9,4%, menolak menjawab atau tidak memberitahu apa pilihannya di 0,8%. Kita lihat jarak antara Ganjar dengan Prabowo mungkin sekitar hampir 7-8% di sini. Bagaimana di survei berikutnya kita lihat? Oke, kita lihat ini simulasi yang sudah dibuat oleh beberapa lembaga riset. Simulasi pasangan Capres-Cawapres, surveinya Carta Politika 8 sampai 16 Desember 2022. Ternyata Ganjar Prabowo angkanya tinggi sekali 45,3%. Ini asalkan Ganjar menjadi RI1, Prabowo RI2 ya di sini ya. Kemudian Anies Baswedan, Ridwan Kamil cukup tinggi juga di 32,6%. Bagaimana dengan simulasi berikutnya? Simulasi dari Political Statistik bulan Februari 2023, simulasi pasangan Capres-Cawapres. Cukup tinggi sekali, angkanya tidak banyak berubah ya. Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo 44,3%. Prabowo di RI1, Ganjar di RI2 44,3%. Anies Baswedan AHY 27,9%. Kemudian Erlangga Hartarto, Erick Thohir di 25,2%. Kalau tadi di survei sebelumnya Ganjar Prabowo itu 45%, tapi Prabowo Ganjar 44,3%. Bedanya tidak banyak, kurang dari 1%. Ketika pasangan Ganjar Prabowo ataupun Prabowo Ganjar disatukan. Kita lihat. Oke, itu tadi hasil simulasi dari pasangan Capres-Cawapres versi beberapa lembaga riset, dan kita akan langsung nanti membedahnya, mengulasnya bersama dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio hari ini. Bagaimana PDI Perjuangan menanggapi adanya wacana duet Ganjar dan Prabowo Subianto, serta bagaimana Gerindra juga menanggapi kalau misalnya Prabowo diputuskan nanti berduet dengan Ganjar Pranowo. Apakah kemudian PKB akan merasa sangat terusik dengan duet ini karena kabarnya ini mengganggu konstelasi politiknya PKB dan juga Gerindra. Apakah P3 akan bergabung dari koalisi salah satu ini ke PDIP ataupun ke Gerindra? Bagaimana duet ini bisa terwujud, Ganjar Prabowo ataupun Prabowo Ganjar? Kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Wacana memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelinding makin besar bak bola salju. Skenario yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ini muncul dari pertemuan keduanya saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kegiatan panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Duet Ganjar Prabowo ataupun Prabowo Ganjar bisa jadi skenario yang mengubah
peta permainan pada Pilpres 2024 mendatang. Malam ini kita akan langsung membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Ramai sekali hari ini yang hadir di Political Show. Dari yang paling kanan saya perkenalkan Direktur Eksekutif Indo Strategik Mas Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam. Selamat Mas. Ini ada yang kembali ke dunia persilatan. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Mas Romahur Muzi. Selamat malam Gus Romi. Selamat malam, terima kasih Mbak Rifana. Oke, ada juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Selamat malam Gus Jazil. Malam Rifana. Ketua DPP PDI Perjuangan Mas Jarod Saiful Hidayat. Selamat malam Mas Jarod. Malam Rifana, sehat selalu ya. Sehat, sehat. Dan juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra udah naik jabatannya langsung dari juru bicara ke anggota Dewan Pembina Andre Rosiade. Selamat malam Bang Andre. Malam Nana. Dan bergabung melalui sambungan virtual seperti biasa sebagai bentuk dan juga wujud partisipasi publik menjelang pemilu 2024. Political Show selalu mengundang teman-teman mahasiswa sebagai representasi dari pemilih muda pada Pilpres 2024 yang jumlahnya 60%. Malam ini ada mahasiswa dari Universitas Parahyangan. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Teman-teman Unpar, nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan, mengkritik, menanggapi, mengeluarkan unek-unek. Karena sekali lagi suara kalian matters pada pemilu 2024 jumlahnya 60%. Oke? Selamat menikmati dialognya. Saya mau langsung ke PDI Perjuangan. Partai yang punya golden ticket tapi belum memutuskan siapa capresnya. Mas Jarod, pertemuan antara Pak Jokowi, Presiden Jokowi, kemudian dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar di acara panen raya Kebumen, Jawa Tengah itu disinyalir sebagai kodenya Pak Jokowi untuk Ganjar Pranowo. Pertanyaan saya bukan itu. Kabarnya sudah ada keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri memutuskan Ganjar Pranowo sebagai capresnya PDIP, itu betul nggak? Rifana, pertemuan di Kebumen itu memang peristiwa politik. Oke. Ya, itu peristiwa politik. Tapi dalam konteks itu politik pertanian. Bagaimana Pak Jokowi memberikan contoh, memberikan arah bagaimana kita bangun, mewujudkan kedaulatan pangan. Oke. Makanya konteksnya adalah ketika ketemu di Kebumen itu Pak Ganjar itu pakai pakaian dinas sebagai gubernur yang wajib mendampingi presiden. Kemudian Pak Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan yang juga punya tugas untuk membantu Pak Jokowi mewujudkan kedaulatan pangan. Menteri Pertanian juga hadir. Konteksnya itu kalau saya melihatnya itu adalah politik pangan kita seperti apa. Sambil memberikan warning sinyal sebetulnya. Hati-hati loh, ini lagi panen raya. Kalau panen raya biasanya harga gabah petani turun. Satu ya. Yang kedua, ini Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa inilah politik sistem ketatanegaraan kita. Di mana gubernur itu adalah provinsi itu kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah, beliau ingin menunjukkan bahwa sinergi harus antara pemerintah pusat dan ini presiden, kemudian Pak Ganjar sebagai gubernur, dan Pak Prabowo sebagai pembantunya presiden. Kan gitu loh ya. Jadi jangan kemudian diperinter kemana-mana, satu. Yang kedua adalah yang berhak memasang-masangkan itu siapa toh? Kan gitu loh. Apakah lembaga survei, apakah konsultan, yang berhak menentukan, mengusulkan pasangan calon itu siapa toh? Oke, partai politik. Partai politik. Berarti Presiden Jokowi tidak berhak ya? Tidak berhak. Pak Presiden itu berkali-kali menyampaikan ketika ditanya, loh itu yang mengusulkan nanti kan ketua umum partai politik. Jadi dalam konteks seperti itu ya. Sedangkan di masing-masing partai itu juga punya sistem sendiri-sendiri, mekanisme sendiri-sendiri. Kami punya anggaran dasar anggaran rumah tangga, di mana ketua umum Ibu Mega itu mempunyai hak prerogatif ya untuk bisa menentukan siapa calon presiden dari PD Perjuangan. Kabarnya sudah putus nih Mas Jarod, hak prerogatifnya sudah dikeluarkan untuk Ganjar Pranowo. Sudah dikeluarkan cluenya. Pada saat ulang tahun partai disampaikan bahwa calon presiden dari PD Perjuangan dari kader internal partai. Oke, satu kan gitu kan ya. Kemudian kapan diumumkan nanti tunggu momentumnya karena itu sudah ada di kantongnya Ibu Mega. Jadi yang sabar saja. Toh sekarang juga masih belum jelas ini. Ya, belum jelas. Jadi kemarin sinyalnya Pak Jokowi buat PDI Perjuangan itu sebetulnya Presiden tidak punya hak ya untuk memberikan sinyal-sinyal seperti itu untuk memasangkan tokoh-tokoh yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024, termasuk Pak Prabowo dan Ganjar.
kingmaker atau queenmakernya itu adalah ketua umum partai, bukan presiden. Ya, presiden sebagai sosok negarawan selalu disebut, ya, di absen yang hadir. Saya hadir di tempatnya Mas Romi misalnya ya, acara P3 ya, di absen. Siapa-siapa saja yang kelihatannya mau maju ini, ya toh, yang hadir pada saat itu disebut semua. Itulah kebesaran hati dari Pak Jokowi sebagai negarawan. Meskipun Pak Jokowi adalah kader internal PDI Perjuangan. Tapi PDIP risih nggak sih dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi bersikap seolah-olah menjadi kingmaker? Padahal kan itu haknya partai politik, haknya ketua umum partai politik untuk menjadi kingmaker. Pak Jokowi bukan ketua umum partai, tidak punya hak prerogatif itu. PDIP nggak risih ya? Pak Jokowi itu sadar posisi. Selalu ketika ditanya, loh itu kan urusannya partai politik. Tapi Pak Jokowi juga punya keinginan dong. Sebagai presiden, ya kan punya keinginan dong. Apa keinginannya? Supaya apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi bisa dilanjutkan, ya, diteruskan siapapun penggantinya. Itu aja sebetulnya, pasti dong. Nggak mungkin Pak Jokowi kemudian bilang, sudahlah saya lepaskan saja, biarkan nanti apa yang sudah saya letakkan dirubah semuanya, ya dibongkar semuanya. No. Kalau sudah seperti ini, pembangunan kita ini akan terpotong-potong seperti pucuk-pucuk, mundur, nggak maju-maju. Jadi dalam konteks seperti itu. Jadi dalam konteks Pak Jokowi mencari penerusnya, makanya ingin bersikap menjadi kingmaker, begitu ya, supaya apa yang sudah dilakukan selama ini tidak diganti. Yang nyebut Pak Jokowi sebagai kingmaker kan Rifana. Ya kan? Saya yakin Pak Jokowi juga tidak memposisikan sebagai kingmaker. Bicara tadi Mas Jarod mengatakan bahwa ini hak prerogatifnya Bu Mega, kemudian tinggal tunggu momentumnya. Informasi yang kita dapat bahwa akan ada percepatan deklarasi terhadap Ganjar Pranowo pada bulan April, itu betul nggak? Dari mana lagi itu? Itu makanya kita konfirmasi ke Mas Jarod. Dari mana lagi itu? Ya toh? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti bulan April belum ya? Belum ada pengumuman di bulan April ya? Bisa bulan Maret, April, Mei bisa juga, Juni bisa juga, bulan Bung Karno. Berarti bisa April? Bisa April, bisa Mei, bisa Juni, ya bisa saja kan. Tapi waktu terbaik menurut PDIP kapan? Karena ini kan politik buat momentum. Momentumnya, ya, segantung momentumnya. Sekarang saya tanya pada Rifana, itu kan deklarasi calon presiden dari berbagai macam partai kan sudah terus ya. Ya, momentumnya wah kan gitu ya. Tapi saya tanya, apakah ada pengaruh dengan elektabilitas partainya? Nanti kita tanya ke partai-partai yang sudah mendeklarasikan gitu loh. Dan ini sangat umumnya. dinamis, sangat dinamis. Masih belum pasti. Bahkan 3 jam sebelum pendaftaran bisa berubah loh. Iya toh? Iya. Jadi ini tetap dinamis, cair gitu loh ya. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, ini acara panen raya. Tadi disebutkan bahwa Pak Ganjar sebagai kepanjangan tangannya pemerintah pusat. Beliau adalah gubernur Jawa Tengah. Tapi saya masih belum bisa melihat korelasi ketika Pak Prabowo Subianto yang Menteri Pertahanan datang ke acara panen raya. Kok ya bisa bersamaan dengan Presiden, dengan Pak Ganjar. Ini menurut Gerindra sinyal ya bahwa Presiden memang ingin mendorong Pak Prabowo maju berduet dengan Ganjar. Masa Gerindra nggak melihat itu sebagai sebuah sinyal? Nana, tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan berulang-ulang kali beberapa hari ini ya. Bahwasanya pertama Pak Prabowo itu hadir sebagai menteri yang diajak oleh Presiden melakukan kunjungan kerja. Tentu beliau diajak oleh pimpinannya Presiden Republik Indonesia, beliau sebagai menteri, beliau datang hadir. Dan kita tahu kunjungan kerja itu kebetulan di Jawa Tengah. Dan memang secara protokoler kalau presiden datang gubernur itu wajib mendampingi. Ya otomatis ada Pak Jokowi yang jadi presiden, Pak Prabowo menterinya, lalu ada Mas Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah hadir di acara itu. Itu acaranya. Tapi kalau memang ini nama juga kalau nggak masa Gerindra nggak happy ada sinyal endorsement dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo? Itu satu ya, yang kita senang itu satu bahwa suasana guyup, ya suasana guyup, bahwa suasananya cair. Ini modal besar ke depan untuk kontestasi Pilpres 2024 ya. Bagaimana persatuan bisa terjaga, suasana pemilu bisa riang gembira, jauh dari hoax dan juga fitnah. Itu yang paling penting, Nana. Kalau soal Gerindra itu udah jelas. Nih, soulmate kita nih depan. Bang Gus Jazil. Ini kami tanggal 12 Agustus 2022 sudah melaksanakan Rapimnas. Keputusannya jelas.
Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ya. Ya. Yang kedua, kami seluruh kader Gerindra sami'na wa ata'na kepada Pak Prabowo untuk menentukan siapa pasangannya, siapa koalisinya. Nah, tanggal 13 Agustus 2022 Partai Gerindra mentandatangani piagam kerjasama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB. Ya. Nah, di pasal 4-nya itu bunyinya calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ditentukan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Bahkan Nana mungkin kurang masuk, harusnya foto Pak Prabowo dan Gus Muhaimin yang kemarin di Surabaya. Itu nggak ada di lembaga-lembaga survei masalahnya. Enggak, maksudnya berita. Bahwa kita hanya menampilkan apa yang sudah dipotret oleh lembaga survei. Bukan, ini bukan survei, Nana. Maksudnya bahwa bukan hanya Pak Prabowo ketemu Mas Ganjar dan Pak Jokowi di Kebumen kemarin. Bahwa hari Minggu yang lalu Gus Jazil karena nggak ada presiden dalam pertemuan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Kalau misalnya ada mungkin jadi berita juga. Persoalannya presiden hadir di tengah-tengah antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Masa Gerindra nggak melihat itu sebagai sebuah sinyal endorsement dari Pak Jokowi kalau Pak kepada Jokowi Pak Prabowo untuk duet dengan Ganjar? Kalau Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ya wajar. Kenapa wajar saya bilang? Karena Pak Prabowo adalah menteri terbaik yang ada di kabinet Pak Jokowi. Ya wajar itu loh. Seluruh lembaga survei apapun selalu menyatakan bahwa Pak Prabowo adalah menteri berkinerja terbaik ya. Menteri yang paling populer, menteri yang paling hebat lah di kabinet Pak Jokowi. Wajar seorang presiden ingin menterinya melanjutkan kepemimpinan beliau, itu wajar, normal. Kemudian pasangannya dicarikan, dijodohkan dalam acara kemarin, masa Gerindra nggak melihat itu sebagai ajang perjodohan? Kalau perjodohan tuh nggak di tengah sawah, Nana. Itu kan simbol-simbol semiotik. Saya mau tanya ke Mas Umam. Mas Umam ini dibantah terus, padahal mungkin hatinya teman-teman Gerindra dan juga Bang Andre happy sekali begitu ya. Tafsirannya apa nih? Pertemuan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Ganjar di acara panen raya sebegitu mesra sampai selfie. Masa itu nggak ada pesan semiotiknya yang bisa terbaca dari situ? Memang tafsirannya seperti apa sih, Mas Umam? Kalau yang terjadi di Kebumen, tafsirnya sangat beragam. Tetapi yang di depan mata ini, kita bisa melihat bagaimana sebegitu disiplinnya para politisi kita, supaya kemudian tidak tercipta offset-offset itu. Tapi betul, apa yang terjadi sebenarnya itu mengindikasikan bahwa Pak Jokowi sedang memainkan panggung politik. Dan itu menunjukkan bukan hanya political endorsement, tetapi juga preferensi politik beliau. Tentu dengan asumsi bahwa mengumpulkan, kan tadi ada sejumlah pejabat negara, termasuk misalnya Pak Menteri Pertanian. Pertanyaannya kemudian di dalam frame itu, kenapa? Di mana Pak Menteri Pertanian? Seolah-olah kemudian geser di space yang lain. Juga, Mas Pramono Anung, ada seskat juga, foto. tetapi frame digeser pada itu. Nah artinya apa? Dalam konteks ini bisa dianggap sebagai sebuah cipta kondisi. Bagaimana kemudian memunculkan narasi tentang tadi duet preferensi antara Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Meskipun di saat yang sama tadi disampaikan oleh Bang Andre, mencoba untuk sangat berhati-hati. Karena bagaimanapun juga harus perlu dan penting untuk menjaga perasaan dari teman-teman PKB, jangan sampai kena prank, jangan sampai kemudian terlukai. Karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari baseline yang selama ini dibangun dalam konteks koalisi. Jadi sama maknai sesederhana itu. Dan kalau misal dikatakan bahwa Pak Jokowi bermain sebagai kingmaker, to some extent saya bilang iya. Memang betul di mata teman-teman PDIP, Pak Jaron tadi menjelaskan, memang positioning dari Pak Jokowi di hadapan Bu Mega, tentu Pak Jokowi tidak mungkin melampaui otoritas Bu Mega. Bisa kualat itu. Tetapi kalau misal kita cek di koalisi KIB misalnya, partainya Mas Romi kemarin mengatakan kita akan sami'na wa ata'na juga kepada Pak Jokowi. Pak Zulkifli Hasan, clear. Kita akan kepada panglima tertinggi. Nah, bahkan Golkar mengatakan, Pak Erlangga mengatakan bahwa setiap capres pencawapresan yang dilakukan oleh Golkar akan dikonsultasikan secara langsung dengan presiden. Artinya apa? Ini real politik bahwa Pak Jokowi memainkan pion-pion kekuatan politik itu. Apakah kemudian endingnya untuk memberikan endorsement kepada Bu Mega, atau sifatnya kemudian kalau dalam bahasa yang lebih vulgar, seolah-olah kemudian memfit accompli Bu Mega, Bu ini ada capres-cawapres yang siap mohon direstui. Kira-kira demikian Mbak. Memfit accompli Bu Mega ini loh, ada pasangan yang sudah siap, ini semua jago-jago saya. Silakan Ibu Mega milih, kalau misalnya nggak bisa milih disatukan saja. Gimana Mas Jarod? Jadi Ibu Mega ini ketika memutuskan itu kan
tidak bisa gerusa-gerusu. Iya. Ini kita bukan main-main, kita itu akan mengajukan calon pemimpin. Calon pemimpin yang akan memimpin bangsa yang besar ini loh. Sekaligus yang bisa menjamin keberlanjutan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Tentu saja Ibu Mega itu akan menerima banyak sekali masukan. Ya, dari berbagai macam sisi. Dan di dalam memutuskan selalu Ibu Mega itu ada satu ruang untuk berkontemplasi, keheningan dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sangat menentukan, ya. Ini yang kami harus dihargai dan memang ini yang terjadi. Jadi nggak bisa gerusa-gerusu, ya. Tidak bisa gerusa-gerusu sekedar masang-masangkan seperti lembaga survei, ya. Tapi itu sebagai pengetahuan, itu pasti akan mendapatkan perhatian. Jadi ya Bu kan? Mega memperhatikan dong apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi karena ini semua media membahas pasti. Dan hubungan beliau dengan Pak Prabowo juga sangat baik. Tidak betul. ada resistensi juga dengan Mas Ganjar. Jadi dua tokoh ini sebetulnya di matanya Bu Mega ya bisa diterima saja kan? Selama ini hubungan kita dengan Partai Gerindra bagus. Ya, hati-hati banget loh Mas Jarod. Bukan hati-hati, ini kenyataannya seperti ini, real politiknya di Mas Umum ya. Dengan P3 bagus juga, karena tetangga kita ini, sehingga sering main ya. Bahkan sholat Jumat pun itu masih ke tempat PDI. Selalu sholat Jumat itu selalu di tempatnya PDI ya. Kemudian dengan PKB juga bagus ya. Jadi hubungan bagus. Tapi dialog ini, kerjasama ini tetap harus dibangun. Karena ketika memimpin bangsa kita ini tidak bisa sendiri-sendiri. Perlu ada dialog, perlu ada satu perenungan yang sama, perlu ada visi sebetulnya yang sama. Indonesia itu mau dibawa kemana? Jadi PDIP berharap bisa berdialog dan berkoalisi dengan partai lain meskipun punya golden ticket ya? Kami tidak mengatakan koalisi ya, karena koalisi itu bekerja sama lah, bekerja sama, ya. Jadi nggak mungkin sendiri kan? Iyalah, pada Pilpres 2024. Gitu. Saya mau ke Mas Romi. Mas Romi ini karena tetanggaan, kantornya sebelahan antara PDI Perjuangan, DPP di Diponegoro sama P3. Dan tadi sudah disebut juga oleh Mas Umam bahwa preferensi politiknya Pak Jokowi sudah terlihat. Nah, P3 tertarik nggak antara Prabowo dengan Ganjar? Karena ini dua-duanya jagonya Pak Jokowi. Jadi daripada KIB yang nggak pasti itu, ini dua-duanya barangnya Pak Jokowi udah di depan mata semua. Sebenarnya begini ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan Presiden, kalaupun tadi Mas Jarod mengatakan bukan kingmaker, karena formally kingmaker itu adalah ketua umum partai politik ya, atau queenmaker ya kalau dalam hal ini Bu Mega. Tapi Pak Jokowi adalah super opinion leader. Jadi saya sebut super opinion leader. Karena apapun langkah seorang presiden dengan liputan yang luar biasa akan memberikan opinion leader kepada orang-orang yang hari ini masih memberikan acceptance rate kepada Pak Jokowi di atas 70%. Sehingga apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi, oleh para fansnya, para pecintanya ini. 16% loh. Nah, itu akan dianggap sebagai sebuah kenyataan politik yang mungkin akan terjadi. Kalau kemudian ada pemasangan, sekali lagi itu kembali lagi pertama kepada Ibu Mega yang memiliki PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan karena itu ADART sudah memutuskan demikian, dan kepada Pak Prabowo. Nah, kita lihat apakah akan ada kejutan-kejutan atau tidak. Tapi bagi P3 hari ini yang paling prinsip adalah karena kami ini bukan partai yang juga begitu besar untuk bisa mencalonkan sendiri dan hanya PDIP yang cukup untuk memiliki golden ticket maju sendiri, tentu kita harus berkoalisi, itu sudah pasti. Yang kedua, kerangka kebutuhan kepemimpinan nasional ke depan itu apa? Bagi kita ada 3. Pertama, kita berbicara kontinuasi, apa yang sudah bagus di zaman Pak Jokowi dilanjutkan. Yang kedua, komplementasi. Dan yang ketiga, rekonsiliasi. Ke depan kita harus berbicara mengakhiri pertarungan antara cebong versus kampret ini ya. Karena itu sesuatu yang tidak produktif. Jadi memasangkan mereka berdua ini bisa memenuhi kriteria Anda tadi rekonsiliasi itu ada 2. Satu rekonsiliasi institusional, yang kedua rekonsiliasi personal. Rekonsiliasi institusional artinya semua partai-partai yang kemarin berada di cebong dan berada di kampret itu seharusnya ke depan itu menjadi satu. Setidaknya ada perwakilannya lah di situ. Kemudian yang kedua institusional. Figur-figur yang merupakan inisiasi paripurna yang kemudian menjadi calon presiden pada waktu itu atau calon wakil presidennya itu
sebaiknya kemudian juga menjadi satu lagi sehingga semua narasi pertikaian antara cebong dan kampret ini selesai karena lebih banyak persoalan kita ke depan sana. Jadi menggabungkan dua orang ini Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu menurut P3 sangat menguntungkan ya, mengakhiri semua tadi ya, untuk memenuhi bangsa syarat ini tadi. mungkin itu akan menjadi alternatif untuk kebaikan. Tetapi sekali lagi bahwa apakah itu akan terjadi atau tidak, karena kalau kita berbicara sejarah kepemimpinan nasional sejak zaman Bung Karno, Bung Hatta dulu, itu pilar nasionalisme dan religiusitas itu juga tidak pernah absen. Bahkan sampai yang terakhir Pak Jokowi pun mengambil Kiai Ma'ruf Amin atas dasar itu ya. Sehingga memang dua tokoh bangsa kita ya dengan kelebihan yang masing-masing dimilikinya, itu kita perlu tinjau aspek religiusitasnya yang ada di kedua tokoh ini seperti apa. Ini yang masih kita eksersis. Lebih menguntungkan mana, Prabowo atau Ganjar untuk P3? Atau dua-duanya sangat menguntungkan buat P3? Masuk nggak ke dalam konstituen P3? Sampai hari ini nama Pak Ganjar, Pak Prabowo, termasuk Pak Anies juga, itu merupakan nama-nama yang 3 teratas lah di konstituen kita berdasarkan survei yang kita lakukan kepada ketua sekretaris bendahara kita yang setiap saat kita lakukan karena cukup singkat kita lakukan itu dengan alat-alat survei Monkey yang. Berarti P3 mempertimbangkan lah dua nama itu karena sudah ada di survei ya. Kalau P3 mempertimbangkan, PKB kayaknya deg-degan gitu loh. Sampai langsung Pak Prabowo mengejar. Jangan PKB deg-degan, dari mana deg-degannya? Kan Anda udah mengatakan bahwa pertemuan ini merusak konstelasi. Yang Jadi mana? pertemuan Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Saya nggak pernah menyatakan itu. Duet Prabowo Di mana Ganjar. saya menyatakan itu? Ada sudah sebutkan ini. Saya sebutin ya. Ada di salah satu berita online. Ya, pernyataan itu Anda. supaya nggak klaim. Oke, jadi gimana tanggapannya? Yang mana yang harus Duet saya tanggapi? soal Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo buat PKB? Nggak ada di dalam buat khawatir kita ini sedang membangun koalisi dengan Pak Prabowo. Dan kita harus konsisten pada piagam kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi kalau soal sinyal, soal kode yang disampaikan oleh Pak Jokowi, itu hal yang biasa dan publik melihat semuanya. Sampai hari ini tidak satupun partai politik yang sudah memastikan pasangan presiden dan wakil presidennya. Partai terbesar aja belum kok. Nah, kami bersama Gerindra sudah cukup memenuhi syarat untuk presidensial threshold, tetapi tentu kami harus menimbang-nimbang timingnya, waktunya, karena ini urusannya urusan besar, urusan menjadi presiden dan wakil presiden, bukan pengantenan begitu yang kemudian ngundang resepsi, enggak. Ini meskipun di sini sudah ada Pak Prabowo dan sudah ada Pak Muhaimin yang diberikan mandat di dalam fakta piagam koalisi, tentu harus menghitung kondisi, situasi, pola yang lain. Toh waktu masih jauh. Gus Jazil, ini dari pemberitaan di salah satu media online, PKB menganggap bahwa pertemuan Pak Prabowo Ganjar ataupun duet Prabowo Ganjar mengganggu fokus dan arah koalisi. Jadi PKB merasa seperti itu nggak? Begini, yang saya maksud. Itu pernyataan dari salah satu petinggi PKB loh. Ya tentu semua sinyal yang disampaikan. Anda yang mengatakan itu di salah satu media. Ya media yang mana? Bahwa yang saya sebut mengganggu fokus bukan itu. Pernyataannya Pak Hasim. Yang mana? Nanti saya putarkan deh, yang soal tidak 100% ketua umum Anda menjadi cawapres. Ya kalau itu bagi kami mengganggu. Tapi kalau soal Pak Jokowi bertemu, loh Pak Jokowi kapanpun bisa bertemu menterinya kok. Yang dianggap aneh-aneh. Setiap Pak Jokowi bertemu dengan tokoh, jangan dimaknai sebagai, oh itu calon presiden dan wakil presiden. Kemudian itulah yang terjadi kalau seperti Pak Romi tadi, supaya politik ke depan ini terjadi, tidak ada lagi kadrun, tidak ada kadrun, tidak ada cebong dan kampret, yang muncul kadrun. Kan ini juga tidak fair, maka oleh sebab itu Presiden saya yakin yang seperti disampaikan oleh Pak Jarod ingin mendorong pemilu ini melahirkan pemimpin yang mampu menjaga legasi beliau. Sekaligus menjadikan pemilu ini damai, riang. Nah, masa kita akan mengatakan bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar dianggap merubah fokus? Enggak lah. Soal duet itu, soal Prabowo berduet dengan Ganjar atau Ganjar berduet dengan Prabowo, ini PKB merasa bahwa ini akan mengganggu arah koalisinya PKB dan Gerindra? PKB begini membangun partai. Yang mana? Ya itu tadi, duet antara Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Urusan Pak, begini,
Kalau Pak Prabowo ketemu dengan Pak Ganjar, Pak Muhaimin juga ketemu dengan Pak Erlangga kok. Nggak ada yang ribut, Gerindra juga oke, nggak ada masalah, dan dalam piagam kerjasama juga nggak ada yang dilanggar. Kok tiba-tiba kita merasa bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar dijadikan masalah? Justru saya melihat Pak Ganjar ini sebagai kader PDIP kan tentu masih membutuhkan izin dari PDIP seandainya nyalon, bukan dari Pak Presiden. Oke. Jadi maksud Anda apa harusnya Presiden tidak memberikan sinyal-sinyal seperti itu? Ya, kita tidak bisa membatasi Pak Presiden mau bertemu dengan siapapun. Tetapi fakta di setiap pemilu, dan kami juga mengikuti pemilu, semua partai politik ingin ketika menentukan siapa pasangan presiden dan wakil presiden itu punya korelasi untuk penguatan dan membesarkan partainya. Iya kan? Nah, oleh sebab itu kalau dinamika-dinamika yang cair ini kita nggak usah terlalu anggap serius. Jadi PKB nggak marah ya dengan wacana duet itu yang berkembang, karena ini banyak sekali lembaga survei, kemudian media. Justru PKB agak marah kalau kemudian Pak Prabowo di downgrade menjadi wakil presiden. Ini kan duetnya belum ketahuan siapa yang jadi RI1. Karena apa? Karena di situ opini yang dibangun kan kemudian seakan-akan Pak Prabowo Ganjar atau Pak Ganjar Prabowo. Padahal itu semua pepesan kosong. Tidak ada partai politik pun yang mengendorse itu. Satu pun. Sampai hari ini nggak ada. Nah, meskipun kok tiba-tiba Nana membuat kesimpulan itu loh. Jadi pasangan Ganjar Pak Prabowo Ganjar sampai detik itu tanya Gerindra, tanya partai yang lain, tanya juga PDIP. Kalau kecuali kader dua-dua itu misalkan kader PKB. Partai yang lain juga tidak ada memberikan endorsement dari situ. Kenapa kita buru-buru mengambil kesimpulan, Nana membuat opini yang macam-macam. Ini bukan opini saya, tapi bahwa banyak kemudian ada survei yang menyatukan mereka, dan itu angkanya tinggi loh, lembaga survei yang menyatukan itu. Kalau lembaga survei, berapa ribu lembaga survei, coba tampilkan semua. Itu satu. Yang kedua, lembaga survei juga nggak punya kewenangan secara konstitusi untuk memasang-masangkan itu. Itu jadi mestinya pendapat Pak Jarod ini dihargai bahwa sampai hari ini PDIP belum memutuskan siapa calon presidennya, termasuk Pak Ganjar. Jangan di fait accompli seakan-akan Pak Ganjar ini sudah direstui berpasangan dengan Pak Prabowo. Nah, inilah yang kemudian pendidikan politik. Nah, menurut saya penting. Jangan kemudian publik ini dibuat orang ketemu di tengah sawah saja pikirannya jauh banget. Karena ini kan ada presiden di tengahnya. Sementara Pak Muhaimin ketemu Pak Prabowo di pondok pesantren oleh Kiai Besar Jawa Timur, ini juga nggak dimaknai apa-apa. Kalau ada presiden di situ maknanya besar. Saya mau saya mau ke Mas Umam dulu. Mas Umam, menurut Gus Jazil bahwa duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo ini pepesan kosong, tidak ada partai yang mengendorse itu, tapi nyatanya kita dengar-dengar bisik-bisiknya bahwa komunikasinya sebetulnya sudah terjalin secara under the radar, di bawah radar lah, komunikasi itu ada, dan makanya kemarin ada pertemuan di panen raya itu. Ini kebetulan ya menurut Anda atau memang pepesan kosong atau sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Jazil tadi itu benar adanya, bahwa per hari ini legal formal belum ada kemudian satupun kekuatan yang memberikan dukungan secara terbuka terhadap pasangan Prabowo atau Ganjar untuk menjadi satu pasangan. Tetapi sebagai sebuah pergerakan politik, komunikasi politik, patut diduga bahwa kemudian kemarin di Kebumen itu menjadi panggung yang kemudian memang telah dikomunikasikan oleh simbol-simbol kekuatan itu. Meskipun Mbak, kalau misal kita lihat dari aspek elektabilitas, mungkin banyak pihak yang kemudian menduga ini adalah dua kekuatan yang digabungkan menjadi satu. Dua kekuatan partai besar, dua kekuatan elektabilitas capres dengan kekuatan yang relatif cukup besar selama ini. Artinya apa? Ini berpotensi menghadirkan super blok, koalisi besar yang kemudian implikasinya kemudian bisa kemana-mana. Artinya bisa kemudian menarik kekuatan-kekuatan partai yang lain. Tantangannya adalah satu, tadi disampaikan Mas Romi. Ini kalau misal kemudian Pak Ganjar, Pak Prabowo menjadi satu, kemudian ini adalah dua kekuatan nasionalis yang kemudian memaksa, quote by quote, teman-teman dari partai-partai Islam untuk dipaksa menjadi makmum. Ngikut saja. Ngikut saja ya. Kalau misal kemudian dibutuhkan, udah penggembira saja. Tetapi kemudian itu impactnya kemana-mana. Di sisi yang lain, ini kalau misal dilihat, apakah betul Pak Ganjar akan di-endorse oleh PDIP
Ataukah Pak Ganjar skemanya adalah keluar dari PDIP sehingga kemudian membentuk satu gerbong kekuatan baru yang kemudian bisa mengawetkan Ganjar dan Prabowo. Dan itu kita masih kalkulasi ulang. Oke, tahan dulu. Nah, kalkulasinya namanya cukup panjang, termasuk dalam konteks ini adalah siapa capres, siapa cawapres. Karena masing-masing menggunakan hak veto. Pak Hasim menyampaikan, Pak Hasto juga menyampaikan. Nanti saya akan putarkan itu. Tahan dulu Mas Umam. Setelah ini kita akan bahas koalisi besar ataupun super blok tadi. Apakah kemudian partai-partai Islam nanti akan dipaksa jadi makmum saja ikut dengan koalisinya PDIP dan juga Gerindra. Kita tidak tahu, ada pernyataan-pernyataan agak keras ini yang disampaikan oleh adiknya Pak Prabowo. Nanti kita akan putarkan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo, dengan catatan ya Pak Prabowo calon presiden. Saya kira sudah tidak mungkin lah kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, ya 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan. Ya. So saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan atau diduokan dengan Pak Prabowo, ya saya kira kami terbuka, Pak Prabowo terbuka. Sudah sebagai calon wakil presiden. Iya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Saya mau langsung ke Bang Andre. Bang Andre, pernyataannya adiknya Pak Prabowo Subianto tadi, posisinya Pak Hasim Joyo Hadikusumo berarti membuka bahwa kalau Pak Ganjar mau bergabung kita boleh saja, asalkan Pak Prabowo itu sebagai capres. Itu berarti membuka peluang Ganjar bergabung ya menjadi cawapres. Jadi yang disampaikan Pak Hasim itu pertama kan keputusan Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus 2022 menyatakan Pak Prabowo itu calon presiden, bukan calon wakil presiden. Jadi itu berlaku kepada seluruh partai koalisi dan seluruh kandidat. Jadi karena calon presiden, bukan calon wakil presiden. Kami Gerindra tidak pernah mencalonkan Pak Prabowo jadi calon wakil presiden. Keputusan kami di Rapimnas Partai Gerindra itu memutuskan Pak Prabowo calon presiden. Itu pertama. Lalu yang kedua, kami sudah berkoalisi dengan PKB. Jadi ya tentu sekali lagi dalam piagam kerjasama yang sudah ditandatangani Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu jelas bahwa keputusan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden itu diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi Nana, tunggu sajalah ya waktu yang baik, hari yang baik gitulah. Nanti kita akan putuskan. Ini Belanda masih jauh pendaftaran. Tapi menurut Gerindra lebih bisa berpeluang menang mana, Prabowo Ganjar atau Prabowo Caimin? Ya. Ini bukan soal siapa bisa menang, siapa bisa menang. Ini soal sekali lagi Nana, menjadi calon presiden dan wakil presiden itu banyak hal yang harus kita urus. Pertama, ya Anda boleh secara populer. elektoral di atas kertas. Ya, elektoral, dari pemenangannya Partai Gerindra. Elektoral itu tidak juga menentukan. Kalau Anda punya elektabilitas tinggi, kalau Anda nggak dicalonkan partai politik kan juga nggak bisa nyalon. Kan begitu undang-undangnya Nana. Jadi sekali lagi sabar saja, jangan main cocok logi kita. Tunggu tanggal mainnya, gitu loh. Hari baik, tanggal baik, waktu yang baik akan diumumkan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin siapa calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin selalu menyampaikan bahwa Pak Prabowo dan Gus Muhaimin terus berkomunikasi dengan seluruh partai politik agar Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini bisa semakin besar. Insya Allah Gus Romi bisa bergabung, Pak Jarod juga bisa bergabung, kan baik untuk bangsa ini. Karena bangsa ini harus dibangun secara bersama-sama. Jadi gitu termasuk membahas nama Ganjar, Pak Prabowo dengan Muhaimin membahas nama Ganjar sebagai pendampingnya. Jadi, Nana, masa itu nggak masuk dalam radarnya Gerindra? Jadi gini, Bang Andre, Nggak, itu dijawab dulu yang tadi. Saya jawab nih. Keputusan calon presiden dan wakil presiden itu diputuskan oleh yang namanya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Saya nggak tahu terus terang. Percakapan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu apa? Karena beliau berdua yang kita berikan amanah Gerindra sami'na wa atona dengan Pak Prabowo, PKB pun sudah mengamanahkan kepada Gus Muhaimin. Jadi kita serahkan ke beliau berdua yang memutuskan. Gitu saya kan, mau ke Pak Jarod. Pak Jarod, kalau tadi pernyataannya Pak Hasyim itu jelas kalau misalnya Mas Ganjar mau bergabung ya silakan saja. Tapi Pak Prabowo itu capres harga mati. Karena tidak mungkin ketika Pak Prabowo dengan Pak Ganjar atau kemudian Ganjar dengan Prabowo itu Pak Prabowo usianya 15 tahun lebih tua, lebih banyak pengalamannya. Jadi PDIP melihat bahwa ini sulit terwujud.
menduetkan mereka berdua? Kita menghargai lah. Menghargai Pak Hasyim, ya, menghargai Partai Gerindra yang memang sudah selayaknya hasil Rapimnas ya menyatakan bahwa Pak Prabowo adalah bakal calon. Belum calon ini, masih bakal calon ya. Belum calon. Ya monggo silahkan. Tapi PD Perjuangan kan sudah jelas. Arahnya sudah jelas. Ya, pidato Ibu Ketua Umum sudah sampaikan bahwa bakal calon presiden dari PDI Perjuangan itu adalah kader internal yang sudah digodok oleh partai, yang sudah digembleng oleh partai, yang mempunyai pengalaman yang cukup memadai, ya, karena kita memilih pemimpin, gitu kan ya. Maka marilah kita saling menghargai, ya. PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu, kan gitu ya. Jadi berhak kadernya jadi capres, bukan jadi cawapres ya. Golden tiket, kan gitu kan ya. Ini fakta kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu ya keputusan dari Ketua Umum yang disampaikan secara jelas di dalam ulang tahun partai tanggal 10 Januari itu jelas kader internal, kan gitu ya. Jadi itu harga mati lah, sama harga matinya dengan Gerindra. Ini nggak ada mati hidup, ini semuanya hidup, nggak ada yang mati. Ini semuanya hidup. Tadi kan yang bilang Pak Hasyim. Iya, biar Pak Hasyim nggak ada itu harga mati, semuanya harga hidup semua. Keputusan final lah Pak Prabowo capres, belum ada keputusan final kadernya PDIP Finalnya capres. itu ketika nanti sama-sama kerjasama partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan di KPU. Ya, itu final. Itu finalnya. Sekarang masih belum. Makanya ojo gerusa-gerusu dulu. Istilahnya sing sabar, Nana. Sing sabar gitu loh. Ini aja berarti sabar. Padahal kau tahu nak, ya. Padahal kurang sabar apa kita ya? Padahal Partai Gerindra sejak Agustus tuh, oh ya. Kemudian PKB juga Agustus tuh. Nah, kami juga mendorong P3 juga bisa munculkan. KIB. Bisa munculkan. Nah, ini juga masih juga belum jelas juga kan. Nah, makanya finalnya itu nanti sing sabar. Tapi ini waktu terus berjalan. Balik ke situ Publik terus itu harus tahu lebih cepat siapa yang akan dicalonkan supaya bisa mengecek rekam jejaknya. Tahu jangan membuat publik bingung. Kamu jangan ambing-ambingkan pendapatnya publik. Tapi ini sebelum ini belum jelas. Semuanya masih cair kok ini. Dinamikanya itu masih cair, dialognya ini masih cair. Gitu kan ya? Tapi yang jelas tadi ya, yang disampaikan oleh Mas Romi misalkan, apa sih frame kita itu ke depan seperti apa, indikatornya apa, kebutuhan kita ke depan itu apa, lebih baik begitu. Tadi daripada sekedar mesti nanti ya ngomong orang per orang. Tapi yang disampaikan oleh Mas Romi bahwa rekonsiliasi tadi dengan duet Prabowo Ganjar ataupun Ganjar Prabowo itu bisa masuk. Kok kamu balik bisa ke situ menyelesaikan lagi. Persoalan itu menurut PDIP masa nggak masuk ke dalam pertimbangan? Loh. Sekali lagi ya, kita itu ya identitasnya jelas. Identitas itu adalah identitasnya itu Pancasila ya. Kan kau nanti ngomong tentang politik identitas ya. Misalnya begitu ya. Masing-masing orang itu punya identitas politik. Seringkali ini dibentur-benturkan itu Mas Romi. Beda banget antara identitas politik dan politik identitas. Tanya Mas Umam tuh. Beda banget ya toh. Jadi jangan dibentur-benturkan lagi. Kita sudah finish kita itu bersatu, gitu loh. Jadi saya ingin penegasan, Mas Jarod, siapapun kader dari PDI Perjuangan yang akan dicalonkan nanti oleh Bu Mega dan partai-partai yang ingin berkoalisi itu harus menerima kenyataan bahwa capresnya harus tetap dari PDI Perjuangan. Lah, masing-masing partai, apalagi PDI Perjuangan, ya sebagai pemenang pemilu, otomatis dong. Dan kita punya banyak stok kader loh, nak. Ya, untuk dicalonkan, diusulkan sebagai calon presiden, ya. Jadi kami punya banyak stok kader. Ya. Nah. Jadi harus capresnya tetap dari PDI Perjuangan ya? Sing sabar itu. Sing sabar ya. Kan pemenang pemilu. Harusnya begitu. Perintahnya begitu ya. Kemudian itu keluhnya yang disampaikan oleh Bu Mega seperti itu ya. Bahwa
bakal calon presiden dari kader internal PDI Perjuangan. Gitu loh. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam tampaknya sulit ini menyatukan duet ini karena masing-masing bertahan pada keputusannya masing-masing. Adiknya Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Prabowo capres harga mati, sementara hasil keputusan Kongres PDI Perjuangan yang memberikan mandat kepada Ibu Mega itu capres adalah dari kader internal. Jadi kayaknya sulit. Meskipun ini pasangan yang sangat kuat, tapi menyatukan ataupun menurunkan egonya ini agak sulit. Ini gimana? Mbak Nana, secara teori koalisi itu bisa terbentuk oleh 3 faktor. Pertama elektabilitas, 2 koalisi itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah logistik. Punya elektabilitas belum tentu kemudian bisa membentuk koalisi. Bisa memiliki 2, kalau logistik nggak kuat juga kemudian tidak bisa berjalan secara efektif. Nah, koalisi sendiri itu akan ditentukan bukan semata-mata oleh elektabilitas, tetapi ada proses negosiasi, kompromi, termasuk memberikan kompensasi bagi elemen-elemen partai politik yang barangkali tidak memiliki tempat di dalam konteks komposisi capres-cawapres yang akan diusung. Nah, di dalam konteks ini, maka kemudian kalau misal kembali yang kemudian tadi dikejar habis-habisan oleh Mbak Nana, Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, maka kemudian harus di-clearkan dulu karena barriernya cukup terlihat. Misalnya tadi Pak Hasim statementnya cukup clear. Itu harga mati, yang kemudian untuk menegosiasikannya tidak mudah. Tetapi fakta politik juga menunjukkan, secara elektabilitas PDIP di atas Gerindra, secara elektabilitas personal dari Pak Ganjar juga di atas Pak Prabowo. Kalau misal kemudian Pak Ganjar dipaksa untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo misalnya, hanya karena misal tadi disampaikan oleh Pak Hasyim, karena faktor umur, senioritas, maka ini kemudian ada proses negosiasi yang berpotensi deadlock ini. Nah, kalau misal kemudian itu tidak terjadi, maka kemudian skoci-skoci tadi berpotensi dimunculkan kembali. Nah, maka kemudian kalau misal kita cermati, Mbak, kenapa kemudian Pak Prabowo dengan Caimin, komunikasi itu sudah dilakukan dan gentleman agreement tentu sudah disampaikan di balik layar. Tetapi diakui atau tidak, per hari ini belum menentukan posisi capres-cawapres, itu mengindikasikan ada proses negosiasi yang belum selesai. Ada keraguan nggak di situ? Apapun istilahnya, apakah keraguan, upaya rekalkulasi, tetapi yang utama adalah mencari potensi kemenangan yang paling besar. Dan kalaupun kemudian tidak bisa dibentuk, maka kompensasi apa yang bisa dihadirkan untuk memberikan dukungan politik kepada basis koalisi itu. Nah, oleh karena itu, saya pribadi melihat apa yang disampaikan oleh Mas Jazil, teman-teman PKB, itu betul-betul cinta mati. Nah, jangan sampai kemudian cinta ini bertepuk sebelah tangan. Nah, oleh karena itu, kalau yang tadi disampaikan oleh teman-teman Gerindra, Pak Hasyim, kemudian adiknya Pak Prabowo juga di sini. Nah, kemudian jangan sampai kemudian itu menciptakan deadlock yang kemudian selama ini sudah dibentuk sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu, ini sebenarnya sebuah skoci yang harus dijaga. Kalau misal kemudian fakta ada upaya untuk bisa menggabungkan kekuatan PDIP dengan Gerindra, most likely, besar kemungkinan Pak Prabowo akan masuk ke sana. Tapi kalau misal itu kemudian tidak bisa dilakukan, maka kemudian Caimin dengan PKB berpotensi kemudian menjadi skoci yang sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan apapun justifikasinya. Trade off kekuatan basis pemilih loyal, kemudian insentif elektoral dari kelompok Islam moderat dan lain sebagainya. Tapi soal keraguan tadi karena tidak kunjung mendeklarasikan Caimin sebagai cawapresnya Pak Prabowo, saya ingin putarkan pernyataan resmi dari adiknya Pak Prabowo Subianto, Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, kita dengarkan sama-sama ini. Dalam pembicaraan dengan Pak Muhaimin itu tidak semestinya tidak mutlak harus Pak Muhaimin. Itu calon-calon yang disetujui dan tentu dicalonkan oleh PKB. Kami menangkap tidak perlu 100% harus Pak Muhaimin. Kalau harus Pak Muhaimin kan sudah deklarasi bulan Agustus tahun lalu. Karena masih terbuka. Tidak harus 100%. Belum selesai itu. Pak Muhaimin sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Kalau sudah 100% harusnya dideklarasi dari Agustus tahun lalu. Ini pernyataan adiknya Pak Prabowo seperti ini loh. Ini gimana? Kan kita membangun koalisi itu dalam basis simbiosis mutualisme. Jadi saling memberikan tempat dan saling menguntungkan. Jadi jangan saling menafikan apalagi menyingkirkan.
Ini maksudnya apa? PKB Ya, merasa artinya disingkirkan dari pernyataan tadi? Enggak. Artinya bahwa kita membangun koalisi dengan Gerindra ini dengan komitmen dan gentleman agreement yang jelas. Gitu. Jangan kemudian membuat pernyataan-pernyataan di luar komitmen yang ada. Gitu. Karena apa? Karena faktanya sama-sama membutuhkan. Jadi PKB membutuhkan Gerindra, PKB ya? bukan hanya PKB membutuhkan Gerindra, demikian juga sebaliknya. Nah, atas dasar itulah kemudian koalisi dibangun. Kalau Gerindra kemarin cukup 20% ya nggak ngajak PKB. Kan begitu. Nah, tetapi sekali lagi Nana bahwa kita membangun koalisi dan selama ini PKB membangun koalisi. Itu tentu dengan cita-cita bahwa koalisi yang dibangun itu menang. Dan visi-visi yang dibangun bersama itu bisa dijalankan. Ini penting daripada hanya sekedar wacana-wacana, foto-foto di sawah, terus kamu ambil kesimpulan-kesimpulan gitu. Apalagi hanya pernyataan-pernyataan sepihak seperti Hasim, saya pikir pernyataan sepihak saja. Itu disampaikan oleh adiknya Pak Prabowo. Orang ada terdekatnya soal. Pak Prabowo loh. Nggak ada hubungan PKB dengan Hasim dan dengan Pak Prabowo. Ketika berkoalisi itulah kemudian terjadi hubungan dan harus saling menghormati. Gitu. Karena apa? Karena kita memiliki keyakinan bahwa Pak Prabowo atau Gerindra bersama PKB ini memiliki makna elektoral yang kuat nanti di 2024 begitu. Tapi bahwa Caimin tidak harus 100% menjadi cawapresnya Pak Prabowo itu betul. Kata siapa? Itu tadi kan disampaikan oleh Kata orang PKB bukan? Bukan, makanya tadi menurut 0 itu nilainya. Jadi 100% Caimin. Kalau kata orang PKB baru kita dengar atau kata Caimin. Kalau kata orang lain 0 nilainya. Bang Andre, pernyataan Pak Hasim tadi dianggap tidak menghormati gentleman agreement yang sudah dibuat antara PKB dengan Gerindra. Harusnya bicaranya sesuai dengan apa yang sudah disepakati begitu. Saya rasa hari Minggu yang lalu Pak Prabowo sudah bertemu dengan Caimin, ya. Gus Jazil juga ada di situ dan komunikasi sangat baik, sangat kondusif ya, dan jelas apa langkah-langkah ke depan. Jadi itu clear itu. Jadi saya rasa dan juga yang diputar Nana itu kan dipotong kalimat Pak Hasim menyebutkan. Coba terusannya apa? Itu kami nggak potong. Ya, jadi seterusannya itu. Kalau cawapresnya harus kesepakatan antara Pak Prabowo dengan setujui oleh Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin. Ada kalimat kalau PKB tapi kan tadi setuju. pernyataannya Pak Hasim jelas di situ. Kalau dari tafsirannya tidak harus 100% Muhaimin yang menjadi cawapres. Kalau Muhaimin yang jadi cawapres itu sudah dideklarasikan dari Agustus tahun lalu. Itu pernyataan resmi. Jadi gini, sekali lagi yang memutuskan siapa presiden dan wakil presiden itu ya Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Kita serahkanlah ke beliau berdua gitu loh Nana. Jadi bukannya Gus Jazil, bukan Pak Andre Rosiade, bukannya Pak Hasim atau siapapun yang memutuskan. Karena kewenangan itu di piagam kerjasama itu sudah jelaskan bahwa yang memutuskan itu dan mengumumkan itu adalah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berdua. Dan kami kader Gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Ya, silakan Pak Prabowo milih wapresnya siapa. Silakan Pak Prabowo yang menentukan koalisi dengan siapa. Kami sami'na wa ta'na. Jadi Nana, ini barang udah selesai Nana, jangan digoreng-goreng lagi gitu loh. Dan hari Minggu kemarin, nih hari Senin, ini ketemu Pak Prabowo mengunjungi Gus Muhaimin ke rumah. Itu kan gitu untuk mencegah supaya tidak timbul sawat sangka, makanya kemudian ada pertemuan memang itu. Memang ada jadwal pertemuan rutin Nana. Ini Nana nih, tapi ini kenapa Pak Hasim bisa bicara begini kalau misalnya sudah seiring sejalan? Saya mau tanya ke Mas Umam, kenapa kemudian adiknya Pak Prabowo bisa mengatakan seperti itu kalau memang tidak ada keraguan bahwa pasangan ini bisa terbentuk dan Prabowo ataupun Gerindra tidak sedang mencari sekoci. Iya, kalau ya tadi disampaikan Mas Jazil ya bahwa itu nilainya 0 gitu bagi teman-teman di PKB. Tetapi statement dari Pak Hasim diakui atau tidak memang kemudian merepresentasikan ada upaya rekalkulasi itu. Bukan berarti rekalkulasi kemudian akan secara otomatis menegasikan PKB. PKB tetap diperhitungkan. PKB akan tetap terus di-maintain sebagai sebuah kekuatan yang diperhitungkan untuk bisa membawa Pak Prabowo ke Pilpres 2024. Kalau jadi pemilu. Nah, kemudian ini apa nih kok kalau jadi pemilu nih? Saya mau tanya nih nanti nih. Ini kita udah bahas segini banyak. Kenapa masih ada keraguan kalau Oke, nanti mungkin Gus Romi akan memberikan kesimpulan. Mas Jazil bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, tetapi kalau misal kemudian PKB tidak dikalkulasikan sebagai sebuah kekuatan inti untuk maju ke Pilpres 2024,
maka kemudian ada upaya dari Gerindra sendiri untuk merekalkulasikan tadi mana yang posisinya lebih memungkinkan. Setidaknya ada beberapa hal. Pertama, kalau misal memang betul bisa ngedil langsung dengan PDIP, yang visible bisa dilakukan adalah Ganjar Prabowo. Karena bagaimanapun juga ego PDIP tentu sangat tinggi. Dari aspek elektabilitas partai, elektabilitas individu capresnya di atas semuanya. Nah, tetapi kalau misal ingin menempatkan Pak Prabowo sebagai kontestan, maka kemudian atau sebagai capres, maka yang bisa dilakukan lowering personal atau individual yang akan dimunculkan oleh PDIP. Dalam konteks ini tawaran yang paling proporsional, paling make sense adalah Prabowo Puan. Artinya apa? Ada trade off di sana. Betul elektabilitas PDIP tinggi, tetapi elektabilitas Mbak Puan relatif kurang atau belum pada level yang optimal. Nah, tapi Pak Prabowo partainya tidak begitu setinggi PDIP, tetapi elektabilitas beliau relatif cukup kompetitif. Ini akan menjadi trade off. Nah, kalau misal itu bisa dikomunikasikan, dinegosiasikan, cukup visible. Tapi kalau misal tetap tidak bisa, mengalami deadlock, saya pikir akan kembali kepada cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bersemi kembali ke PKB begitu ya. Saya mau tanya ke Gus Romi tadi, menarik sekali tadi yang disampaikan ya, tiba-tiba kalau jadi pemilu itu maksudnya apa ya? Saya ingin tanggap itu dulu. Memang kita udah bahas, karena tadi semuanya langsung mengacu ke Gus Romi ini. Kita udah bahas ini, tetap jadi pemilu kan Gus? Ya, ini ditonton semua orang loh. Undang-undang semua sedang dijalankan sesuai dengan tahapan. Tetapi kan kita juga melihat kemarin kejutan yang dilakukan oleh PN Jakarta Pusat misalnya, yang itu masih akan kita saksikan untuk pengadilan banding, pengadilan kasasi. Ketika nanti pengadilan kasasi menjadi dokumentasi keputusan hukum, maka antara yudikatif, kalau kemudian eksekutif dilambangkan oleh Pak Mahfud Menko Polhukam masih melakukan penolakan yang sama, ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif yang itu menjadi sengketa antar lembaga negara yang perlu ditengahi oleh Mahkamah Konstitusi. Apa yang akan terjadi? Ya kita tunggu, karena kalau kita berbicara banding dan kasasi masih 6 bulan sampai 9 bulan lagi. Oke, tapi P3 meyakini bahwa pemilu akan tetap berlangsung. Kalau kita berbicara per schedule hari ini, ya. Karena tidak ada hal yang bisa mengganggu dan menunda pemilu. Tetapi bahwa kemudian nanti ada kejutan-kejutan lain, ya kita tidak tahu. Tapi berarti P3 mendengar ada operasi politik yang sedang berjalan untuk menunda pemilu. Nah itu CNN yang dengar kali. Oke, masa P3 nggak dengar sebagai bagian dari aktor-aktor politik. Saya mau ke Gus Romi lagi. Hanya yang jelas tidak ada kebetulan dalam politik. Oh, tidak ada kebetulan dalam politik. Termasuk pertemuan di Panen Raya itu tidak kebetulan ya? Tidak kebetulan, jelas itu diatur. Ada protokolnya, gubernur menyambut presiden, itu kan jelas tidak kebetulan diatur. Jadi mengaturnya hanya seperti itu ya? Bukan ada pengaturan politik di situ agar bertiga ketemu di situ sengaja difoto, di framing seolah-olah bahwa framing itu jelas karena kan tadi sudah disampaikan Menteri Pertanian nggak kelihatan, yang lain nggak kelihatan begitu ya. Tetapi apakah kemudian yang dituju itu adalah cek ombak bagaimana respons publik terhadap pasangan ini? Yang tahu tentu adalah super opinion leader dalam hal ini presiden dan itu hak beliau. Ya, tetapi yang pasti bahwa kita membutuhkan lebih dari penyatuan bangsa ini untuk mengakhiri semua perbedaan yang selama 10 tahun terakhir mungkin sampai tahun 24 terus antara kadrun versus cebong ini, itu adalah sebuah keharusan. Oke, tapi P3 sebagai salah satu partai yang sangat mendukung Pak Jokowi begitu ya, kalau misalnya nanti ditawari bergabung dalam super blok koalisi ini, PDIP dengan Gerindra, kita nggak tahu siapa yang jadi capres ataupun cawapresnya begitu ya. P3 siap nggak meninggalkan KIB? Karena KIB kan belum jelas ini capresnya. Loh, yang nawari itu kan ketua umum partai politik, bukan Pak Jokowi. Ya, kita katakan Pak Jokowi super opinion leader. Tapi kan kemarin sudah ketemu Mas Hasto. Loh, ya makanya kan yang menawari itu adalah partai politik. Jadi ada yang menawari ya? Betul, Mas Hasto memang sudah mengajak kita untuk bergabung dengan PDI Perjuangan dan itu bukan tawaran baru sebenarnya. Karena kami punya sejarah. Ada Mega Hamzah, di Jawa Tengah ada Ganjar Yasin begitu. Di Sumatera Utara kita juga dukung Mas Jarod pada waktu itu saya turun berkampanye. Jadi bukan sebuah barang baru karena memang kita partai yang paling tua di Indonesia begitu. Tapi mendukung ataupun bergabung dengan PDIP, siapa kemudian calon yang diharapkan oleh P3? Harapan yang paling utama tentu pasangannya. Karena kalau kita berbicara capres, bahkan Pak Jokowi kemarin pun ketika akhirnya memutuskan Kiai Ma'ruf, waktu itu Bu Mega pada waktu itu berkali-kali mengatakan, "Dek, urusan cawapres bahas dengan partai-partai karena kami sudah punya capres." Jadi hal ini pun saya kira adalah hal yang wajar. Cawapres.
Pasti. Yang harus punya elektoral ataupun kotel efek kepada P3 begitu ya. Betul. Kayaknya udah ada namanya tuh. Itu yang memang kemudian kita lihat secara potret. Terus namanya. Ya, secara potret religiusitasnya harus. Oke, siapa Sandiaga Uno nanti saya bahas ya. Itu kan kata Nana. Oke, karena kayaknya udah kenceng banget itu. Itu kader Gerindra loh. Oke, itu dia makanya nanti saya mau tanya gitu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan sekarang kita akan bergabung melalui sambungan virtual dengan teman-teman dari mahasiswa Universitas Parahyangan yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan kita. Saat malam teman-teman dari Unpar, perwakilannya ada Adito dan juga Ronald, silahkan. Siapa yang duluan? Ya silahkan Adito. Baik, terima kasih Mbak Rifana dan juga selamat malam buat Bapak yang sudah hadir, Pak Ahmad, Pak Jasil, Pak Jarod, Pak Andre dan juga Pak Umam. Sebelumnya terima kasih perbincangan yang cukup hangat dari kami teman-teman mahasiswa sudah mendengarkan dan juga menyimak secara penuh dari awal sesi. Mungkin akan ada 2 pertanyaan ya karena kami mungkin berdiri di sini dan berkapasitas untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih CNN sebelumnya. Pertanyaan yang pertama tadi sempat mendengar beberapa kata dari Pak Jarod dan juga Pak Andre ya, bahwa kata Pak Jarod mengkonfirmasi bahwasannya Jokowi ini memang bertujuan ke sana ingin mencari penerus karena merasanya selama setahun dan juga 2 tahun ke depan menjalani pemilu harus ada orang yang digadang-gadang gitu oleh Pak Jokowi. Apakah secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa Jokowi adalah kingmaker? Jadi ini cukup berkontradiksi juga dengan pernyataan dari Pak Andre bahwasanya kehadiran Ganjar dan juga Pak Prabowo dalam kunjungan tersebut itu karena alasan protokoler dan juga ada agenda lain di sana dan coincidence gitu. Itu mungkin pertanyaan pertama. Dan yang kedua ini melihat tragedi 9 Maret ini ya mungkin bisa dibilangnya, nyatanya ini adalah salah satu agenda yang cukup kecil gitu dibandingkan agenda-agenda lain yang Pak Jokowi berhasil datangkan gitu. Ini salah satu agenda yang cukup kecil, namun nyatanya sekarang media banyak yang meliput hal ini dan sekarang menjadi hal yang cukup masif gitu dan cukup menjadi buah bibir bagi rekan-rekan mahasiswa maupun masyarakat. Jadi pertanyaannya, apakah semua ini hanyalah permainan politik dari partai PDIP atau apakah kita ini akan melihat nantinya PDIP dan juga Gerindra bergandengan tangan menuju pemilu? Apabila iya mungkin bisa disampaikan berarti PDIP dan juga mungkin yang menggelar acara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, Pak Ganjar sekarang lagi duduk bersantai dan melihat bahwa strateginya ini sudah berhasil dan sekarang kita lagi menjalani strategi tersebut. Oke, menarik tadi. Yang kedua Ronald silahkan. Maksudnya masyarakat jadi penonton aja gitu. Silakan Ronald. Oke, selamat malam Mbak Ana dan juga Bapak-Bapak yang telah hadir. Pertanyaan saya simpel tadi terkait sudah disampaikan bahwa Pak Jokowi di sini sebagai super opinion publik. Nah, pertanyaan saya adalah karena saat ini masyarakat pun sudah giring bahwa hanya indikasi ke arah sana bahwa Ganjar dan Prabowo akan dipasangkan begitu. Pertanyaannya bagaimana dan apa saja dampak konkret bagi masyarakat ketika benar kondisi Prabowo dan Ganjar terrealisasi. Dan kemudian apabila tidak terrealisasi pasangan ini, bagi masyarakat bagaimana? Cukup demikian mungkin. Oke, terima kasih. Menarik sekali, terima kasih. Saya langsung kasih kesempatan dulu ke Pak Jarod. Pak Jarod, kalau misalnya duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ini terrealisasi, apa dampaknya? Kalau misalnya tidak terrealisasi, apa dampaknya? Dan apakah pertemuan kemarin yang terjadi di panen raya antara Presiden, kemudian Pak Prabowo, Pak Ganjar itu hanya permainan PDIP saja. Jadi sebetulnya di framing, kemudian publik ini hanya menonton saja gitu. Saya dengar tadi pertanyaannya nggak gitu ya. Ada yang kedua. Iya itu tadi yang gitu kedua. Ketawa loh itu loh. Oke. Jadi begini. Itu saya perjelas lagi itu. Begini Kerucutkan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya begini loh. Saya harus jawab nih. Ya. Sesuai dengan. Yang itu dulu tuh tadi. Kalau duet itu terjadi dampaknya apa? Kalau nggak terjadi dampaknya apa? Enggak, mekanismenya dulu. Kan gitu kan. Sesuai dengan konstitusi. Itu pasal 6A itu disebutkan di situ. Yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik. Atau gabungan partai politik. Kan gitu ya.
Artinya apa? Artinya punya hak itu partai politik. Pak Jokowi berkali-kali juga menyampaikan hal yang sama. Kan gitu kan ya? Ya. Kalau Pak Jokowi itu sebagai opinion leader, iya, karena beliau itu presiden, iya kan? Nah, ketika ketemu di Kebumen dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo, ya itu jelas, boleh di situ di framing seperti apa, monggo dimaknai, ya seperti apa. Tapi kalau kami memaknai bahwa itulah bukti bahwa presiden punya komitmen betul untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kenapa Pak Prabowo ikut? Karena Pak Prabowo juga ditugasin di Kalimantan Tengah misalnya. Ya, urusan ketahanan itu bukan hanya militer saja. Ketahanan perut ini juga. Ya. Apakah PDI Perjuangan itu mau enggak? Enggak karena ya. ini bukan agendanya PDI Perjuangan, itu agendanya presiden. Betul. Kalau duetnya ini terjadi apa dampaknya? Kalau nggak terjadi apa dampaknya? Itu tadi pertanyaan kedua. Oh gitu? Iya. Duetnya gitu. Nah sekali lagi, kalau masalah duet ya, itu menjadi urusan dari ketua umum yang mempunyai hak prerogatif. Itu diatur dan itu menjadi keputusan Kongres ya yang dilakukan secara demokratis. Tapi PDIP menilai bahwa duet ini duet powerful dong. Untuk kemenangan kan PDIP pengen hat-trick di 2024. Masa nggak melihat bahwa ini salah satu formula kemenangan hat-trick? Begini, PDI Perjuangan itu memang secara elektoral itu berusaha betul pingin menang lagi hat-trick. Kalau nggak 3 kali, kalau bisa 4 kali. Kan gitu terus-terusan kan itu normal. Gerindra juga seperti itu saya pikir, PKB, P3 juga seperti itu wajar. Jadi kita ingin berusaha maksimal, tetapi ketua umum memerintahkan kepada kita, kau harus turun ke bawah, bonding dengan rakyat, bekerjasama dengan rakyat, jangan kemudian manuvernya ke atas. Karena banyak persoalan Pak Ganjar misalnya, ini banyak yang diurus loh, belum lagi erupsi Merapi kemarin, kan banjir ya. Berikan kesempatan pada Pak Ganjar untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, gitu loh. Tadi belum dijawab ya kalau misalnya. Ya, saya jawab sekarang tentang kerjasama dengan partai politik yang lain selalu dibangun. Makanya komunikasi kita dengan P3 bagus, dengan Gerindra dengan Caimin juga Mbak Puan ketemu sama Caimin loh, kan gitu ya, makan pecel bareng-bareng kan gitu ya. Nah, jadi semua harus dibangun seperti ini. Oleh karena itu ya nggak usah galau. Mahasiswa itu bukan penonton loh, dia subjek loh. Ya. Mahasiswa itu subjek karena mempunyai hak pilih. Dia bisa menyuarakan pendapatnya melalui forum seperti ini. Gitu loh. Baik. Kalau dari Gerindra melihat tadi yang ditanyakan, kalau misalnya duet ini terjadi, saya nggak tahu komposisinya ya, karena masing-masing dari PDI dan juga Gerindra bertahan dengan keinginannya masing-masing. Tapi kalau duet ini terwujud, dampaknya apa untuk Gerindra? Pasti kan memberikan keuntungan elektoral yang sangat besar. Ini kan duet yang angka suaranya hampir 46% tadi. Ya kita kembali lagi, duet ini ada yang mencalonkan atau tidak? Yang di satu sisi tentu kan seperti disampaikan oleh Pak Jarod, Gus Jazil, dan Gus Romi, dan juga Mas Umam, bahwa calon kandidat ini dicalonkan oleh partai politik. Ya kita lihat saja saat ini kan Gerindra mencalonkan Pak Prabowo, ya PKB sudah mencalonkan Gus Muhaimin, Gus Romi, KIB masih menunggu, gitu loh. Pak Jarod masih belum memutuskan. Jadi ya sekali lagi Nana, semuanya mari kita tunggu waktu yang pas. Kalau saya, tugas Andre Rosiade sebagai kader Partai Gerindra selesai. Ya sudah memberikan mandat kepada presiden, kepada Pak Prabowo untuk maju jadi presiden. Dan kami sekarang tugas kami hanya satu, bekerja keras di lapangan, memastikan rakyat memilih Pak Prabowo. Tapi duet tadi kalau misalnya terwujud memberikan keuntungan elektoral sangat besar ya buat Gerindra ya. Pak Prabowo itu diputuskan oleh Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin, itu fakta kesempatan kami. Samina watona sekali ini koalisi ini. Saya mau ke Gus Jazil. Orang mesra, kamu nggak enak. Itu loh. Biasanya kan orang yang mesra-mesra ujungnya nggak ke pelaminan. Saya ingin tanya, Gus, kalau misalnya nanti kemudian Gerindra memutuskan untuk bersama dengan PDIP, kabarnya kan lagi intens nih kemarin dari acara yang lari itu. Gus Muhaimin udah menyampaikan bahwa kalau ke KIB belum, tapi komunikasi kita intens sekali dengan Golkar. Artinya PKB memperhitungkan ya bahwa Golkar sebagai sekoci koalisinya kalau misalnya gagal berkoalisi dengan Gerindra. Tidak begitu maknanya Nana, bahwa di dalam piagam kerjasama ini PKB dan Gerindra
tetap harus mencari dan membuka partai-partai yang lain bergabung gitu. Nah, tapi Nana tadi jumping kesimpulannya, paket pasangan ini gimana nanti loh? Itu kan mengandaikan. Yang kita andaikan hari ini Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo sesuai dengan mandat itu. Kami membayangkan kapan Pak Muhaimin dan Pak Prabowo memutuskan pasangan presiden dan wakil presiden, kita jalan. Nah, di tengah-tengah itu biasa ada godaan-godaan. Nah, berarti ini kan godaan. PKB Gerindra sedang tergoda, PKB juga bisa menggoda kan? Iya kan, makanya menggoda Golkar, mencoba untuk memasangkan Erlangga dengan Muhaimin. Ada loh penawaran seperti itu yang kita dengar bahwa skenarionya kalau gagal bersama dengan Prabowo Subianto, Muhaimin, maka bisa juga Erlangga dengan Muhaimin dengan Golkar. Makanya intens komunikasinya itu, benar nggak? Yang disebut cair oleh Pak Jarod, oleh Pak Andre tadi, itu semua kemungkinan terbuka. Oke, termasuk, tetapi fakta. Termasuk dengan Golkar, dengan Pak Erlangga. Kita harus konsisten terhadap apa yang sudah kita putuskan hari ini. Dan buang pengandaian-pengandaian yang nggak penting. Nah, Nana selalu mengajak kita berandai-andai, padahal kita Tadi ini... kan ada godaan katanya. Saya sampaikan, di politik itu biasa ada godaan. PKB sudah teguh dengan godaan-godaan seperti itu, gitu maksud saya. Orang solid dibikin ini. Ini kan yang bilang sendiri godaan tadi Gus Jazil. Saya belum selesai menjelaskan bahwa biasa di dalam politik ada godaan, ada manuver, ada sinyal-sinyal. PKB sudah terbiasa dengan itu dan PKB melihat. Dan setiap kali PKB berkoalisi untuk menjaga konsistensi gitu. Nah, sudah berkali-kali kita sudah punya pengalaman. Memang dengan Gerindra baru kali ini kita pengalaman berkoalisi. Justru itu. Tapi kamu jangan curiga yang macam-macam atau publik curiga macam-macam. Bahwa PKB membangun koalisi dengan Gerindra itu semata-mata untuk kepentingan rakyat banyak. Bukan kepentingan Gerindra, bukan kepentingan PKB. Oke, tapi PKB siap nggak kalau misalnya nanti ditinggal gitu? Siapa? Ya ditinggal oleh siapa? Gerindra. Jadi Nana ini, begini nak. Saya dijawab dulu, siap nggak? Karena berbagai kemungkinan itu dalam politik itu sangat mungkin terjadi. Kenapa Nana nggak bertanya kalau PKB yang meninggalkan Gerindra? Ya itu, berarti kan siap kan makanya oleh sebab meninggalkan. itu, pikiran-pikiran kayak gitu kita buang. Kalau pikiran-pikiran ini kita masukkan, untuk apa kita membangun koalisi? Dan dari setiap koalisi itu mengikat untuk dikerjakan sesuai dengan apa yang menjadi appointment. Keluar dari appointment itu, maka bisa jadi tidak bisa jalan. Itu yang disebut buntu. Ini disampaikan Gus Jazil itu benar, bahwa memang komunikasinya luar biasa, bukan hanya di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, tapi sudah sampai ke wilayah dan sampai kota kabupaten. Bisa Gerindra bikin acara undang PKB, PKB bikin acara undang Gerindra. Kita tuh udah solid. Bahkan kami koalisi satu-satunya yang sudah punya kantor bersama, sekretariat bersama gitu loh. Jadi jangan ganggu kemesraan orang yang soal kemesraan gitu ya. Gus Romi, saya masih ingat betul ya dulu Pak Surya Dharma Ali sudah teken tanda tangan kemudian merubah dukungan. Jadi pada Pilpres 2009 apa 2014 ya? Dengan Pak Prabowo, yang ada Mas Tris Iya, dengan PAN. artinya kan berbagai cukup. Betul. Artinya berbagai kemungkinan itu bisa terjadi, termasuk dengan KIB. Bisa tentu saja. saja P3. Orang kayak Ma'ruf aja diputuskan H-2. Betul. Pak Prabowo Sandi juga pas hari H terakhir kan itu keputusannya. Jadi semua itu memang bisa terjadi. Jadi yang saya katakan adalah bahwa politik Indonesia itu sangat cair. Tapi matematika pemilu mengajarkan kepada kita persyaratan maju itu menjadikan capres dan cawapres itu dibatasi 4 pasang. Karena harus 20% kan. Jadi hanya maksimum 4 pasang. Nah, sekarang masing-masing partai pasti meletakkan posisi optimalnya dulu karena waktu masih sangat jauh dan semua pasti call tinggi dan itu wajar begitu ya. Apalagi PDIP yang punya golden ticket satu-satunya. Jadi kalau kemudian mereka meletakkan kader sendiri lebih dari wajar. Kalau nggak meletakkan kader sendiri malah tidak wajar begitu. Nah, tapi kemudian nanti pada saatnya koalisi-koalisi ini akan dihadapkan pada elektabilitas. Nah, di elektabilitas itulah pertarungan akan ditentukan karena bertarung itu untuk menang, bukan bertarung untuk menang kalah. Ya. Soal itu elektabilitas adalah ya. Konsekuensi dari tidak menang begitu. Soal elektabilitas itu akan menjadi penentu tadi seperti yang disampaikan oleh Gus karena Romi. Pilihan langsung oleh rakyat. Karena pemilihan langsung oleh rakyat. Jadi nantinya kira-kira dengan pertaruhan elektabilitas itu bagaimana konstelasi koalisinya kalau menurut analisisnya Mas Umam? Singkat saja, waktu kita udah tinggal sedikit ini. Udah habis nak, pulang kita lagi. Mas Jazil tadi. Iya, kalau misal kita cermati Mbak, per hari ini memang konfigurasi capres-cawapres itu belum ada satupun figur yang memiliki elektabilitas yang sifatnya dominan.
Oleh karena itu ini masih sangat dinamis. Beda 10% itu masih manageable untuk di-bypass. Nah oleh karena itu per hari ini juga sama, partai-partai politik akan menyampaikan tadi, disampaikan oleh Mas Romi, high call. Kenapa? Karena pilpres dan pileg dilaksanakan pada satu waktu. Artinya apa? Siapa yang kemudian mampu berhasil mendudukkan kadernya di kontestan capres-cawapres, dia akan mendapatkan kutil efek yang cukup besar. Dan itu kemudian sebuah pertaruhan besar. Nah tetapi di antara sekian banyak tadi perdebatan, sebenarnya akan menjadi titik kunci yang bisa membuka kebuntuan komunikasi ini adalah keputusan politik dari Ketua Umum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Jadi tetap yang punya golden ticket. Kalau misal keputusan dari Bu Mega sudah dirilis, maka kemudian itu bisa memecah kebuntuan di KIB sendiri. KIB per hari ini masih tersandra langkahnya. Tidak ada pergerakan, masih mengalami stagnasi karena langkahnya sangat tersandra oleh itu. Di saat yang sama, kalau misal kemudian kartu truf dari PDIP sudah dimunculkan, maka Gerindra akan menghitung ulang apakah visible, memungkinkan nggak untuk dilakukan tadi, dilakukannya super blok. Kalau misal tidak, maka PDIP akan berjalan sendiri, Gerindra akan bersama dengan PKB, dan kemudian KIB berpotensi besar untuk split. Kemudian apakah bergabung ke salah satu pilar atau mungkin ke koalisi perubahan yang sudah ada. Jadi bisa 3 atau 4 paslon ya. Padahal PDIP pengennya 2. Itu tadi recap percakapan kita ya. Jadi PDIP pengennya 2. Sekjen PDI Perjuangan bilangnya minta 2 kan. Berharapnya 2 supaya pemilunya lebih cepat dan juga lebih murah. Dan setelah ini kita akan kembali. Usai jeda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show, dan itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam ke depan soal semiotika ataupun pesan-pesan sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh Presiden Jokowi sebagai preferensi politiknya pada Pilpres 2024. Apakah memang Presiden Jokowi ingin menunjukkan diri sebagai kingmaker, tadi sudah diamini oleh Mas Umam, ataukah ingin menduetkan Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo? Tampaknya sulit karena Presiden Jokowi tidak punya hak prerogatif sebagai Ketua Umum untuk bisa menjodoh-jodohkan, hanya bisa memberikan ataupun menunjukkan preferensi politiknya sehingga bisa diikuti nanti oleh pemilih sekitar 16% lah. Jadi angka endorsementnya Presiden Jokowi itu sekitar 16%. Ataukah ada rencana lain yang nanti digagas oleh partai-partai politik? Sekali lagi kita tidak tahu, politik itu sangat cair karena pendaftaran Pilpres nanti masih panjang sampai bulan Oktober, semuanya masih bisa terjadi. Apakah 2 paslon seperti keinginan PDI Perjuangan, atau mungkin 3 paslon seperti kondisi hari ini, atau mungkin 4 paslon seperti tahun 2004. Sangat seru sekali, nanti kita akan bahas di episodenya Political Show pekan depan hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di sini, Bapak-bapak dan juga mahasiswa dari Universitas Parahyangan. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa. Jangan lupa memilih 14 Februari 2024. Prabowo Presiden, jangan lupa itu. Terima kasih.